Baik, selamat siang untuk siswa kami kelas 12 TI. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang sistem pengendali elektronika. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang konsep sistem kendali, di mana sistem kendali itu ada dua, yaitu sistem kendali terbuka atau open control, dan yang kedua sistem kendali tertutup yaitu closed control. Maka minggu yang lalu itu kita sudah bahas tentang sistem kontrol terbuka yaitu open loop, dan sekarang kita belajar sistem kontrol tertutup yaitu closed loop. Apa itu sistem kontrol tertutup? Yaitu sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Dengan kata lain, istilah loop tertutup itu berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Kemudian, inilah gambar yaitu sistem kontrol tertutup atau closed loop. Ada masukan, kemudian masuk ke controller plan, lalu diantara masukan sampai dengan keluaran ini ada sensor. Gambar itu menunjukkan bahwa hubungan masukan dan keluaran dari sistem kontrol loop tertutup. Jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator, maka manusia akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan. Beberapa komponen pada sistem kendali tertutup yaitu yang pertama input atau masukan, yaitu merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Kemudian yang kedua output atau keluaran atau respon, merupakan tanggapan pada sistem kontrol, di mana dia akan dipertahankan harga bagi variabel yang dikontrol dan merupakan harga yang ditunjukkan oleh alat pencatat. Kemudian yang berikutnya ada elemen umpan balik, yaitu menunjukkan atau mengembalikan hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Kemudian error detektor atau alat deteksi kesalahan, yaitu merupakan alat pendeteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input atau masukan dan respon melalui umpan balik atau feedback. Kemudian gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukannya. Biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran, ataupun yang lain. Inilah beberapa contoh aplikasi sistem kendali tertutup, yaitu yang pertama servo mekanisme, yang kedua sistem pengontrol proses, yang ketiga lemari es, yang keempat pemanas air otomatik, yang kelima kendali termostatik, dan yang keenam adalah AC. Kemudian beban atau plan merupakan sistem fisik yang akan dikontrol, misalnya mekanis, elektrik, hidrolik, ataupun pneumatik. Alat atau controller merupakan peralatan rangkaian untuk mengontrol beban. Demikianlah materi